Episode 72. Terjebak cinta CEO dingin. Bagaimana Dev? Tanya Zaki saat ini yang sedang berada di balkon kamar, sedangkan Kinar sedang asyik memasak dengan sang bunda dan tentunya diawali penolakan dari pria itu. Namun akhirnya Zaki luluh saat Kinar mengatakan jika itu keinginan dari anak yang ia kandung. Sesuai perintah Anda Pak, namun saya menyayangkan keputusan Anda ini, jawab Dev. Cek bilang saja kamu kehilangan mainanmu Dev, ujar Zaki berdecak kesal. Ya, itu salah satunya, jawab Dev. Kematian terlalu ringan untuknya, dia harus merasakan bagaimana sakitnya dihina sebagaimana yang dialami Kinar selama ini. Ujar Zaki. Bagaimana jika nantinya mereka berulah Pak? Sahut Dev. Aku sendiri yang akan mengirimkannya ke neraka, jawab Zaki dengan suara dinginnya yang terdengar mengerikan oleh Dev. Ya Pak. Tut. Zaki mengakhiri panggilannya secara sepihak, dan menghembuskan nafas beratnya. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi sang istri dan kedua anaknya. Termasuk menyingkirkan orang-orang yang berusaha mengusik ketenangannya. Zaki akui Kinar kelemahannya saat ini tapi itu bukan berarti ia mudah dikalahkan begitu saja. Ia tak akan memberi ampun pada orang yang menyakiti keluarganya. Jangan kira dengan membebaskan Tia, wanita itu akan hidup tenang. Zaki tak akan membiarkan itu terjadi setelah apa yang ia perbuat pada Kinar. Zaki sudah menyiapkan kejutan yang akan membuat dirinya menyesal seumur hidupnya. Zaki kembali memasuki kamar dan masuk ke dalam ruang kerjanya untuk memeriksa beberapa pekerjaannya. La akan membiarkan sang istri bersama sang bunda untuk beberapa jam ini satu kemati kebersamaan mereka. Sementara itu di dapur nampak heboh dengan kedatangan Juwita. Gadis itu baru saja pulang dari bekerja dan langsung mendatangi kediaman Iskandar. Juwita, kamu baru pulang kerja? Tanya Kinar melihat pakaian yang Juwita kenakan. Ya, aku langsung ke sini karena teringat akan janjiku akan mampir ke sini. Di rumah sepi karena mama ikut papa keluar kota, jawab Juwita. Oh, kamu menginap di sini saja kalau begitu. Ujar Vira. Maaf tante. Tidak ada penolakan Juwita. Mau ya, ujar Kinar. Tapi. Untuk pakaian ganti, pakai saja pakaian aku. Untuk pakaian kerja kamu besok aku akan meminta bibik yang ada di rumah aku dan Mas Zaki mengantarkan ke sini. Pakaian kerjaku dulu banyak dan ada beberapa yang baru juga. Kayaknya muat sama kamu, ujar Kinar. Tapi tante, itu permintaan Bumil loh, masa kamu tega, ujar Vira. Baiklah, jawab Juwita pasrah. Kinar tersenyum senang lalu memeluk saudari sepupu dari suaminya itu. Aku senang deh ada teman ngobrol, bisik Kinar lalu mengurai P3 lukanya. Kinar, panggil Zaki sayang. Makanannya sudah siap, ujar Vira. Iya bunda. Jawab Kinar. Sebentar ya Jui, ujar Vira. Iya. Kinar berjalan menuju kamar untuk memanggil sang suami. Sesampainya di kamar wanita itu tak menemukan keberadaan Zaki. Wanita itu mengerutkan keningnya memikirkan kemana Zaki pergi. Karena tadi pria itu mengatakan ia akan ke kamar menghubungi Dev. Jangan-jangan Mas Zaki ada di ruangan kerjanya, gumam Kinar mengutuk pintu ruangan itu yang terhubung dengan kamar mereka. Tok tok tok. Mas. Kamu di dalam. Teriak Kinar di depan pintu. Ya sayang. Masuklah. Sahut Zaki dari dalam. Ceklek. Mas. Kamu sibuk? Tanya Kinar saat menyembulkan kepalanya. Tidak. Ayo ke sini, jawab Zaki menepuk pahanya. Kinar sudah tak canggung lagi untuk duduk di atas P4 engkuan sang suami.
Wanita itu langsung duduk dan mengalungkan kedua tangannya di leher sang suami. Ada apa? Tanya Zaki mengusap lembut punggung Kinar. Ayo turun. Makan bersama, jawab Kinar. Sebentar. Aku simpan ini dulu, ujar Zaki mengsave pekerjaannya. Masak apa sama bunda? Tanya Zaki. Makanan kesukaan kamu dan Dedi, jawab Kinar menggerakkan jari telunjuknya menyusuri R4 Hang tegas Zaki. Kamu sangat tampan mas, puji Kinar. Kamu lagi memujiku baby. Tanya Zaki terkekeh pelan karena ia tahu dirinya memang tampan. Pantas saja banyak yang menyukaimu mas, jawab Kinar. Salah satunya kamu kan? Kekeh Zaki. Ya, lirih Kinar. Kenapa? Tanya Zaki menyadari jawaban sang istri yang terdengar sendu. Aku takut kamu tergoda wanita lain, aku tidak lagi memiliki bodi sebagus dulu. Malah sekarang bengkak kayak gini, jawab Kinar. Itu tak akan terjadi, meski bodi kamu membengkak itu karena mengandung buah cinta kita. Aku tak akan pernah memprotes hal itu. Malah kamu di mata aku makin seksi, ujar Zaki. Mana ada orang bengkak kayak gini S3 sih mas, jawab Kinar. Ada, yaitu kamu. Di sini ada 2 anak kita jadi wajar tubuh kamu lebih berisi sayang. Jangan lagi minder ya. Aku mencintai kamu itu apa adanya, aku harusnya berterima kasih sama kamu sudah mau mengandung anak-anakku mengorbankan tubuh indah kamu, ujar Zaki mengusap lembut perut buncit Kinar dan mengecup pipi cubi sang istri dengan penuh kasih sayang. Iya mas, ayo turun kita ditunggu bunda, Dedi sama Juwita, jawab Kinar. Juwita kesini. Tanya Zaki. Dari kantor dia langsung ke sini, jawab Kinar. Oh. Keduanya turun menggunakan lift yang tersedia di rumah itu, yang diperuntukkan untuk sang istri yang sedang H4 mil agar tak membahayakan saat naik turun tangga. Maaf ya bunda agak lama, nunggu Mas Zaki menyelesaikan pekerjaannya dulu, ujar Kinar saat memasuki ruang makan. Iya. Sayang, jawab Vira lembut. Mereka makan malam dengan hikmat tanpa ada suara. Hanya dentingan sendok yang beradu dengan piring yang terdengar. Maaf tuan muda di depan ada tuan Dev, ujar pelayan. Suruh masuk Big, ajak ke sini, jawab Zaki yang memang menunggu kedatangan Dev, untuk mengantarkan sebuah berkas yang harus ia tanda tangani untuk keperluan meeting besok pagi. Baik tuan muda, ujar pelayan itu patuh lalu melangkah meninggalkan ruang makan itu. Tak lama Dev memasuki ruang makan itu dengan ekspresi yang sama dengan Zaki yaitu datar. Dev, duduklah dulu, kita makan malam dulu, ujar Vira. Terima kasih nyonya. Saya baru saja selesai makan malam, jawab Dev sopan. Pria itu sedikit terkejut saat menyadari adanya Juwita di sana. Namun pria itu segera menyembunyikan rasa keterkejutannya itu. Zaki segera menyudahi makan malamnya dan mengajak Dev untuk mengikutinya menuju teras belakang. Siapa lagi yang ingin bermain-main denganku Dev? Tanya Zaki. Dia. Episode 73. Siapa Dev? Tanya Zaki. Danilo. Jawab Dev. BR3 ngesek. Aku menginginkan kepalanya Dev, desis Zaki dengan darah yang mendidih. Setelah sekian tahun ia mencari keberadaan pria yang sudah membuat adiknya terbunuh kini pria itu kembali mengusiknya. Danilo adalah pimpinan dari kelompok musuhnya. Beredar kabar pria itu terpukul akan kematian Jihan. Danilo jatuh cinta pada adik Zaki yang bernama Zahira. Gadis itu tewas saat terjadi peperangan antara keduanya. Danilo pergi entah kemana dan tak terdengar lagi kabar setelah beberapa tahun belakangan ini.
Namun pria itu kembali datang mengusik Zaki dengan terbunuhnya salah satu kepercayaan Zaki di bawah tanah sana. Apa yang diinginkannya Dev? Tanya Zaki. Kuat dugaan saya dia ingin membalaskan dendamnya karena kematian Zahira Pak. Dia ingin Anda merasakan hal yang sama dengan. Stop. Perketat penjagaan di rumah ini Dev, dan tambah lagi pengawalan untuk istriku, ujar Zaki. Kirim orang kita untuk menjadi mata-mata di sana Dev. Dan awasi terus pergerakannya, sambung Zaki. Baik Pak. Jawab Dev. Oh ya. Persiapkan pasukan kita untuk jaga-jaga mereka melakukan penyerangan, ujar Zaki. Baik Pak. Untuk bagian utara wilayah kita pengamanan sudah diperketat. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka melakukan penyerangan di bagian wilayah kita yang lainnya. Kita membutuhkan pasukan tambahan Pak, jawab Dev. Dedi akan memerintahkan anak buah Dedi jika kalian membutuhkan, ujar Xavier yang tadi gak sengaja mendengar percakapan Zaki dan Dev. Zaki. Kamu begitu ceroboh membahas hal seperti ini di tempat terbuka seperti ini. Jika seseorang mendengar atau yang lebih parahnya Kinar mendengar hal ini ia akan ketakutan Zaki. Apalagi keempat dungannya yang masih lemah, ujar Xavier. Maaf. Dat, jawab Zaki. Mari kita bicarakan hal ini di ruangan Dedi, ujar Xavier melangkah mendahului Zaki dan Dev. Zaki dan Dev mengikuti Xavier ke ruangannya. Kedua pria tampan itu tampak begitu dingin dengan tatapan yang begitu tajam. Sebaiknya kirim anak buah kita untuk memasang alat penyadap di sana agar kita bisa mengetahui apa yang direncanakan Danilo, ujar Xavier. Ini akan memakan waktu Uncel, dan tingkat resikonya cukup tinggi untuk pemasangan penyadap, jawab Dev. Lalu menurut kalian meletakkan mata-mata kita di sana tidak akan berisiko? Itu jauh berisiko Dev, ujar Xavier. Kita akan mengirim orang-orang kita untuk memasang alat itu di saat mereka beristirahat, yaitu di tengah malam orang-orang mereka sebagian akan beristirahat, sambung Xavier. Baiklah Uncel, jawab Dev. Zaki. Berpura-puralah tidak tahu kemunculan Danilo agar pria itu merasa di atas angin. Dan di saat mereka lengah kita akan menyerang, ujar Xavier. Hafeh. Yang aku pikirkan saat ini adalah keselamatan Kinar, Dat. Mereka mengincar istriku, jawab Zaki. Kinar untuk saat ini sebaiknya jangan keluar rumah terlebih dahulu sebelum kita menangkap Danilo, ujar Xavier. Danilo sangat mencintai Jihan, Zaki. Tapi Danilo mengira Zahira meninggal gara-gara kita tumbalkan tapi kenyataannya kita tidak tahu sama sekali kedatangan Jihan saat itu sampai akhirnya. Dat. Putri kesayangan Dedi tewas di tangan salah satu anak buah Danilo, lirih Xavier mengusap sudut matanya yang berair. Dat. Zahira sudah tenang di sana. Dia tidak hanya putri kesayangan Dedi. Dia juga adik kesayanganku Dat, sambung Zaki. Zaki benar Uncel, Zahira juga adikku di sini, timpal Dev yang hanya menyebut Zaki tanpa embel-embel Pak. Oh ya Dev. Sebaiknya beri penjagaan untuk Devina. Uncel takutnya mereka juga membidik Devina sebagai kelemahan kamu, ujar Xavier. Devina. Saat ini sedang berlibur ke luar negeri Uncel, tapi aku tetap meminta 2 orang kuat untuk menjaganya, jawab Dev. Jika bisa malam ini orang kita bisa menyusup ke markas mereka untuk memasang alat penyadap, ujar Xavier. Baiklah Uncel, jawab Dev. Saya permisi dulu, ujar Dev diangguki oleh Xavier dan Zaki. Dev keluar dari ruangan kerja Xavier dengan langkah tegapnya. Pria dengan ekspresi datar itu menoleh saat melihat Juwita yang tampak berpamitan pada Vira dan Kinar. Dev. Dev menghentikan langkahnya dan tersenyum kaku.
Ya Aunty. Jawab Dev sopan. Kamu mau pulang? Tanya Vira. Ya Aunty. Jawab Dev. Kebetulan. Kamu bisa tidak mengantarkan Juwita pulang, ujar Vira. Tidak usah tante. Aku biar maksimal saja. Sela Juwita. Juwita. Ini sudah malam tak baik, nanti jika sopirnya berniat tidak baik bagaimana itu, timpal Kinar. Tapi, bisa Aunty. Jawab Dev. Sana. Diantar Dev. Ujar Vira tersenyum lebar. Kalau gitu aku pamit ya Aunty. Assalamualaikum. Jawab Juwita. Waalaikumsalam. Ujar Vira dan Kinar bersamaan. Bunda. Ya ada apa? Jawab Vira melangkah kembali masuk setelah mobil Dev meninggalkan halaman rumah mereka. Mereka cocok kayaknya bun, ujar Kinar. Huset. Dev itu hampir sama dengan suami kamu yang tidak suka dijodoh-jodohkan, jawab Vira mendudukan bokongnya di sofa ruang keluarga. Masa sih bun? Tanya Kinar. Ya, bunda tahu banyak tentang Dev. Tanya Kinar. Jangan menanyakan pria lain sayang, ujar Zaki mendudukkan dirinya di sebelah Kinar. Cek. Dasar posesif, jawab Kinar. Begini nih kulkas 2 pintu jika jatuh cinta, bucin, ledek Vira. Zaki tak menggubris ledekan sang bunda, dia malah sibuk mengusap P3 Garut buncit Kinar.